Swastiastu, Salam Rahayu. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bali Ajeng Ityang Oke Arto Ardana Sukawati. Yang kami hormati Chairman dari Ubud Royal Weekend Dr. Gede Agung Ichiru Sukawati. Yang saya hormati para narasumber pembicara, dan saya hormati rekan-rekan pemirsa yang ada di Instagram yang mengikuti acara rembuk pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, tentunya dalam berbau beliau atau manifestasi beliau sebagai Sang Yang Aji Saraswati, karena telah memberikan anugerah kepada kita semua untuk berkumpul di sini pada hari ini untuk melanjutkan acara diskusi kita, melanjutkan rembuk sastra kita, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah awali rembuk sastra ini. Kalau tidak salah 2 minggu lalu kita sudah melaksanakan acara rembuk sastra juga, dan pada hari ini di hari yang baik yang bertepatan dengan Hari Tumpuk Landep, di mana di sini kita memohon anugerah daripada Sang Hyang Siwo Pasupati untuk memberikan ketajaman pemikiran kita bersama. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sendiri merasa sangat bangga sekali karena bisa memandu dan berada di samping Bapak Wagub Bali yang meluangkan waktu beliau untuk hadir di tengah-tengah kita bersama, di mana beliau nanti akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara rembuk sastra diskusi pada sore hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memberikan waktu kepada Chairman daripada Ubud Royal Weekend, Bapak Cokodo Gede Agung Ichiru Sukawati, untuk menyampaikan 1-2 patah kata sebelum nantinya kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan. Suksemarigala, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bali yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara Ubud Royal Weekend dalam sesi rembuk sastra ini, yang sangat apresiasi sekali. Para narasumber, moderator, dan juga hadirin sekalian yang saya hormati, pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan acara live rembuk sastra ini melalui akun-akun media sosial, akun IG dan Facebook. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas berkat rahmat beliau kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, jalanan untuk pangasungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Bapak Wagub yang terhormat, dulu yang kita yang campur-campur matur kesedoning rembuk sastra taler inten daging bahasa Bali dan becik. Yang terhormat Pak Wagub, perkenalkan Titiang selaku penyelenggara Ubud Royal Weekend. Sejatinya Ubud Royal Weekend di tahun 2020 ini sudah memasuki event yang ke-7. Seharusnya senantiasa kita berjalan setiap tahun, namun di tengah kondisi sekarang pandemi ini, dengan berat hati kita meniadakan acara kegiatan Ubud Royal Weekend yang seperti biasa kita lakukan di Museum Perlukisan di bulan Mei biasanya. Namun demikian masih juga ada celah sedikit di tengah pandemi seperti ini, seperti apa yang sering dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Ada bantuan daripada keberadaan media sosial. Mudah-mudahan melalui sosial media ini kegiatan Ubud Royal Weekend yang spesifik membedah
sastra tanpa mengurangi makna esensinya. Semoga ada manfaatnya kepada masyarakat, halayak, dan khususnya pada generasi muda kita di dalam membangun bangsa dan berkreativitas. Acara pada sore hari peniki yaitu Rembuk Sastra, di mana nantinya akan membedah naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan pariwisata, wisata. Nanti mungkin bisa pemirsa menyaksikan melalui narasumber-narasumber kami akan memberikan pemikiran, akan memberikan informasi dan sharing ilmunya melalui naskah-naskah kuno dan apa saja peluang dan tantangan di dalam khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Hadirin sekalian kita yang hormati, tak lupa juga kita yang ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membuat acara ini bisa berjalan seperti sekarang, khusus pada rekan-rekan kreatif yang ada di belakang dan juga rekan-rekan media partner yang telah menyiarkan acara ini melalui live Instagram dan Facebook. Besar harapan kami melalui acara ini mudah-mudahan seperti yang sampaikan tadi ada manfaatnya dalam kita menyongsong masa depan dan juga berkreativitas di tengah pandemi ini. Dan tidak lupa juga Titiang mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan acara ada hal-hal yang kurang berkenan, dan Titiang mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengefektifkan waktu, yang kira nanti pembicaranya sudah tidak sabar juga akan sharing, dan Titiang harapkan nanti Bapak Wakil Gubernur bicara ke Gede, ke Warah-Warah, dan juga sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Ini tadi sekuniko, demikian yang dapat Titiang sampaikan. Untuk akhir kata Titiang senap untuk para Santi. Om Santi Santi Satu Om. Terima kasih kepada Saudara Agung dan sampun Ijen Institut Pewarah-Warah. Sekarang kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Bali yang sekaligus akan membuka acara Rembuk Sastra pada sore hari ini. Untuk galah katut. Om Swastiastu. Panitia Pelaksana Rembuk Sastra dan Royal Weekend yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, para narasumber, kemudian para peserta, hadirin, pemirsa live Instagram dimanapun berada yang saya juga cintai, yang saya banggakan. Sesampi ayo bahagia, sepatutnya kita panjatkan kehadapan ide yang dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hanya atas asung Kertawaru Negara kita bisa berkumpul sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang sangat damai, bertempat museum Purihupisan pada hari yang sangat penting bagi umat Hindu, yaitu Hari Tumpeng Belanda. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan nanti akan selalu memberikan tuntunan dari ide yang dewasa dalam manifestasi beliau, dalam prabawa beliau sebagai siwa pasupati, akan selalu memberikan kita tuntunan dan jalan yang terang. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara yang saya cintai, tema yang diangkat sekarang dalam rangka Rembuk Sastra menuju wisata rohani ini sangat menarik sekali
dengan subtema menggali makna wisata dalam naskah kuno dan peluang praktis wisata berbasis ketenangan jiwa. Nah, niki menarik pisan niki membicarakan wisata yang berbasis ketenangan jiwa. Ya niki rah ring genah tempat punika dumun. Niki memang sudah tempatnya becik pisan. Memilih tempat di Ubud. Walaupun masih perlu kita perdalam lagi arti baik etimologi Ubud itu apa. Ada yang menerjemahkan mengartikan Ubud itu adalah ubah, usada, mungkin terkait dengan perjalanan Maharsi dulu di abad ke-9. Ada juga Ubud yang menerjemahkan sebagai akase dan pertiwi, atas dan bawah, atau menerjemahkan Ubud itu adalah keseimbangan. Dalam naskah-naskah pun pernah saya lihat bahwa Ubud ini adalah pertemuan antara Purusa dan Pradana yang dibuktikan ditunjukkan dengan adanya dua sungai di Campuan, Lanang, Gos Lanang dan Gos Istri. Demikian juga Ubud ini menjadi pertemuan masa lalu dan masa depan. Nah, ini yang menarik sekali sehingga Ubud ini merupakan titik seimbangnya antara akasa pertiwi, antara masa lalu dan masa depan, antara Purusa dan Pradana. Ada sumber juga yang mengatakan demikian. Nah, terlepas dari mana yang benar, teman-teman, Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa pemilihan judul, pemilihan tempat tema yang dibicarakan hari ini sangat bagus sekali. Sekaligus kita membuat kajian-kajian literatur atau kajian-kajian naskah kuno. Kiranya situasi sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 memberikan kita ruang, memberikan kita kesempatan untuk berpikir lebih jernih dengan kajian-kajian perjalanan para leluhur kita masa lalu. Beberapa naskah yang tertulis saya katakan kalau sakwa dongeng, dongmakeh sampun piran, itu yang tertulis. Bahwa di abad ke-9 perjalanan seorang Maharsi yang itu masih bisa digali lagi. Apakah ada yang mengatakan beliau berasal dari India, ada yang mengatakan beliau dari Nepal, yaitu Maharsi Markandeya. Beliau melakukan perjalanan suci ke Bali. Nah, kalau kita kaitkan perjalanan beliau, kemudian kita cari di beberapa kamus-kamus atau pendapat-pendapat para ahli, diantaranya adalah menurut pendapatnya Haji Qodiyat dalam bukunya tahun 1983, itu wisata itu adalah sebuah perjalanan untuk mencari keseimbangan hidup, baik berdasarkan ilmu pengetahuan, budaya, ataupun sosial. Jadi sebuah perjalanan untuk mencari keseimbangan. Kalau itu merupakan definisi wisata, maka kita dapat pastikan perjalanan suci Ida Resi Markandeya abad ke-9 itulah cikal bakal sebenarnya pariwisata yang kita ketahui dari literatur. Sebelum itu mungkin sudah ada. Demikian juga di abad ke-12 ketika ekspedisi Kublai Khan juga kita melihat banyak bangsa Cina yang datang ke Bali untuk tujuan dagang dan lain sebagainya. Situsnya banyak terdapat di daerah Singaraja sampai ke daerah Batur Kintamani. Itu pun kalau kita kaitkan dengan definisi wisata bepergian sementara untuk tujuan keseimbangan, itu juga kita bisa kelompokkan sebagai wisata perdagangan pada waktu itu, karena mereka tidak mengadakan perjalanan yang permanen. Nah, berangkat dari perjalanan-perjalanan para leluhur kita dulu, kiranya ini menjadi momentum yang tepat untuk kita menggali kembali sesungguhnya, untuk kita renungkan apa yang substansi, apa yang menjadi memang inti Bali ini bisa tumbuh
menjadi destinasi wisata umum, menjadi daerah tujuan wisata bahkan favorit seluruh dunia. Dan lebih menyingkir lagi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Ubud mendapat ranking 10 besar dari kota sedunia? Kalau kita melihat dari perspektif kebersihan, mungkin dapat saya katakan masih jauh tertinggal. Saya melihat satu kekuatannya adalah kekuatan keseimbangan tersebut. Salah satu pandangan filosofi agama Hindu, kita percaya dengan adanya konsep Trihita Karma. Inilah konsep keseimbangan. Keseimbangan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, keseimbangan antara manusia dengan manusia, keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Sehingga dapat saya belum kesimpulan, dapat saya buat satu hipotesa yang tentu nanti teman-teman kami silahkan diperdebatkan, bahwa inilah sebenarnya roh daripada pariwisata Bali. Dari abad ke-9 yang dicari adalah keseimbangan. Sekarang pun sesungguhnya yang menjadi inti, yang menjadi pokok daya tarik Bali adalah keseimbangan tersebut. Keseimbangan tidak harus kanan dan kiri sama, tidak. Keseimbangan asimetri. Tidak harus keseimbangan itu terjemahkan apa yang ada di Badung harus dibuat juga demikian di Beleng biar seimbang. Apa yang dibuat di Jemberana harus juga dibuat demikian di Karangasem biar seimbang. Bukan keseimbangan yang simetri, adalah keseimbangan yang asimetri. Turunannya bisa dikaitkan nanti dengan tata ruang dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya mengapresiasi seluruh panitia yang sudah berinisiatif untuk menggali kembali apa sebenarnya nilai-nilai luhur yang ada di Bali ini, sehingga Bali selalu mendapat predikat terhormat sebagai kawasan wisata terbaik, sebagai kota terbaik, dan lain sebagainya. Tentu ada hal-hal di luar hal-hal yang nyata, yang real, ada kekuatan-kekuatan spiritual yang sesungguhnya yang perlu kita kaji, yang perlu kita ungkap. Pangten sekali sloko kali pikul alih idah-idah. Kekuatan yang kita miliki kita justru buang, akhirnya kita mencari sesuatu yang baru yang belum cocok dengan lingkungan, budaya, dan kehidupan kita di Bali. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Selamat mengadakan rembuk. Mudah-mudahan di rembuk ini saya percaya karena yang dibicarakan satu hal yang sangat mendasar dan sangat pelik dan sangat kompleks. Tentu masih perlu nanti rembuk selanjutnya. Tapi setidaknya hari ini teman-teman kami, panitia dan juga panitia berrealikan telah berani menancapkan sebuah tekad untuk mengkaji kajian naskah kuno, kajian literatur untuk menelusuri jejak-jejak leluhur. Mudah-mudahan di hari yang baik makin kita setengah dewasa senantiasa memberikan tuntunan, memberikan kita sinar sucinya, sehingga apa yang dibicarakan kiranya bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menuju Bali era baru, menuju Bali yang sejahtera, damai, dan sentosa. Akhirnya dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namo Sidam pada hari ini yang secara memenang tumpak lanep karena hari Museum Perbukitan Ubud, acara rembuk sastra menuju wisata rohani kita nyatakan dibuka secara resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutan dan juga Bapak Gubernur telah membuka acara rembuk kita pada sore hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, kita panggil saja siapa nantinya yang akan memandu acara ini.
yang nantinya akan memoderator jalannya Rembuk Sastra. Saya akan panggil Bapak Cokote Gede Bayu Putra untuk bersedia datang untuk memandu acara ini. Waktu saya persilahkan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bali, yang juga berkesempatan membuka secara resmi jalannya acara Rembuk pada sore hari ini, yang sangat kami banggakan sesungguhnya. Yang saya hormati Chairman Ubud Riau Weekend, ada juga beberapa ketua asosiasi seperti Ubud Homestay Association yang hadir, beberapa teman-teman insan sastra dan insan pariwisata, dan tentu yang sangat saya cintai pemirsa yang ikut join di akun live Instagram Ubud Riau Weekend dan Tele Ubud. Sesungguhnya merasa berbangga sekali saya pada sore hari ini diberi kesempatan memandu jalannya diskusi yang akan mengangkat tema tentang menggali makna-makna dari arti sesungguhnya wisata dan bagaimana peluang praktis ke depan menuju pada tatanan wisata yang berbasis pada ketenangan jiwa. Seperti kita ketahui bersama bahwa keberadaan Ubud khususnya dan Bali pada umumnya tidak bisa dipisahkan dari kepariwisataan. Aktivitas wisata itu telah menjadi sebuah daya tarik dan terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Bali. Khusus bagi Ubud sendiri, aktivitas wisata itu sudah terjalin cukup lama dan sangat komprehensif sekali kalau kita mendengar paparan Bapak Wakil Gubernur tadi, adanya dari abad ke-8 dan beberapa catatan-catatan sejarah, yang mana sampai saat ini tentu Ubud sudah mendapatkan beberapa predikat sebagai destinasi terbaik di dunia. Semenjak pandemi COVID-19 ini mengguncang hampir seluruh belahan dunia, kita bisa menyaksikan sendiri bahwa berbagai aktivitas wisata sepertinya tidak tampak, dan menjadi renungan kita bersama dan keprihatinan bersama bahwasanya ini tanggung jawab bersama kita semua, tidak saja pemerintah, swasta dan masyarakat secara umum untuk bersama-sama mencari solusi. Namun saya yakin di tengah kesusahan pasti ada cahaya terang untuk kita bersama-sama menggali kembali apa sesungguhnya hakikat dan nilai-nilai yang tertanam dari wisata itu sesungguhnya. Sesungguhnya topik pada sore hari ini itu berangkat dari Rembuk Sastra yang pertama di Prianya Rubud. Ada salah satu pemikiran peserta pada waktu itu mengingatkan kembali kepada kita semua akan nilai-nilai wisata yang mulai dilupakan. Dan ternyata kata wisata ini sesungguhnya telah tertera dan tersirat pada beberapa naskah-naskah kuno yang diwarisi di Bali hingga saat ini. Untuk mengaktifkan jalannya acara diskusi pada hari ini, kita akan panggil saja langsung narasumber kita. Yang pertama ada Putu Eka Gunayase. Beliau merupakan dosen dari Sastra Bali. Ya, silakan Guno. Ya, beliau adalah dosen Sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
Beliau dilahirkan 6 Januari 1990, berasal dari Susut, Bali. Menamatkan pendidikan salah satunya di Universitas Udayana pada tahun 2012, kemudian S2 program Magister Linguistik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, dan sejak tahun 2013 bekerja sebagai staf di Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana. Beliau juga aktif menulis beberapa tulisan di Bali Post, kemudian di Tribun Bali, dan beberapa media-media online lainnya. Nanti kita akan mendengarkan paparan beliau tentang keberadaan kata wisata dari beberapa konteks naskah-naskah kunonya. Uniknya, kelompok hari ini kita disandingkan juga dengan pelaku dan juga praktisi-praktisi lainnya. Narasumber kita yang kedua adalah Cokorde Gede Bayu Putra Sukawati. Kami persilahkan dahulu. Ya, beliau merupakan Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Gianyar, dan semenjak 29 November 2019 beliau dipercaya untuk memimpin Yayasan Bina Wisata Kelurahan Ubud yang menaungi 13 lingkungan sekelurahan Ubud. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana konsep dan pemikiran-pemikiran beliau berkenaan dengan membangun kepariwisataan yang berbasis pada ketenangan jiwa di Ubud khususnya dan Bali pada umumnya. Satu lagi narasumber kita yang ketiga, ini yang narasumber kita yang terakhir, saya panggil Ide Bagus Purwodite, Raris tuh. Ide Bagus Purwodite merupakan General Manager dari Monkey Forest Ubud. Beliau terlahir 29 Agustus 1968 dan berasal dari Girio Peling, Padang, Tegal. Beliau semenjak tahun 92 hingga saat ini aktif dan berpraktik di bidang kepariwisataan, khususnya semenjak tahun 2020 ini gitu ya, dipercaya oleh Desa Adat Padang Tegal untuk menakodai objek wisata Padang Tegal. Ya, kita akan mendengarkan juga bagaimana pemikiran-pemikiran beliau nantinya tentang kepariwisataan yang berbasis dengan ketenangan jiwa. Untuk mempersingkat waktu dan mengaktifkan jalannya diskusi, kita langsung saja dengar paparan narasumber kita yang pertama, yaitu Putu Eke Gunoyase. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Sanedahat Silihan Titiang, Bapak Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Cokorde Oke Arte Ardane Sukawati, asapunika taler para penglingsir Puri Ubud, pemekas kekalih Narwakia, Ratu Cokorde Gede Bayu Putra Sukawati, kesarangin oleh Bapak Ide Bagus Purwodite sanedahat Wangyan Titiang. Asapunika taler Ide Dane para pemiarsa sarang sami sane preside rauh rahinane mangkin ring Museum Puri Lukisan, taler para pemiarsa sane mersidayang nyarengin melarapan nanto maya buana utawi dunia maya pemekas ring live Instagram sanedahat Kusumayang Titiang. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini bertepatan dengan spirit Tumpak Landep yang dimaknai sebagai hari untuk memohon anugerah kecerdasan dan ketajaman pikiran. Saya diberikan waktu untuk bertimbang pandang tentang jelajah makna wisata dalam sumber-sumber literasi Bali. Sampai sejauh ini pembahasan tentang makna wisata menggunakan sumber-sumber sastra Bali belum banyak dilakukan. Sementara
laju wisata Bali seperti anak panah yang sejatinya tidak mampu lagi secara penuh kita kendalikan. Dan oleh sebab itulah kemudian di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di tengah-tengah aktivitas kewisataan yang jeda, maka ruang-ruang untuk melakukan refleksi diri dan perenungan diri itu sesungguhnya terbuka. Aktivitas merenung dan merefleksi diri ini barangkali tidak sempat kita lakukan di tengah hiruk pikuk kelindan orang dan termasuk juga uang yang ada di sekitar kita seperti itu. Kita tidak sempat memikirkan apa sebenarnya gagasan dari para leluhur kita yang mungkin untuk kita canggihkan di masa kini untuk mengembangkan arah wisata kita, khususnya Ubud sebagai daerah tujuan wisata internasional. Sudah ternyata titiang kelangan nih wau miragian Bapak Wakil Gubernur Bali sampun jenar pisan mah bahang nenin ini kewentanan kesukseman wisata sanek sampun kemargiang oleh Krama Bali Neriki. Amitang lugra tu titiang ngowah kan wantah Sematra. Jadi dalam proses penelusuran terhadap karya-karya sastra klasik yang titiang sempat lakukan, ternyata wacana wisata ini sudah ada seperti itu. Dalam sejumlah karya sastra seperti Kekawin Ramayana, kemudian Baratayuda, Sumana Santaka, Hariwangsa, kemudian juga Udyoga Parwa, Tantrika Mandaka, dan Wrahaspati Tatwa, makna wisata itu sesungguhnya terang disebutkan gitu konsep dan gagasannya. Hanya memang kendala literasi saat ini menghambat dan menyumbat keinginan kita untuk melakukan penggalian itu. Tapi syukur pada kesempatan hari ini Ubud telah menginisiasi gerakan menuju literasi tentang makna wisata yang sampai pada akar-akarnya ini. Ya. Saya akan fokus membahas yang pertama, apa makna dari wisata dalam perspektif dunia literasi Bali dan sastra-sastranya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita refleksikan untuk pariwisata Ubud yang tengah berkembang saat ini begitu. Ya. Jadi yang pertama ada 3 karya sastra yang saya jadikan sebagai pegangan untuk memaknai wisata. Yang pertama adalah Kekawin Ramayana, yang kedua adalah Kekawin Sumana Santaka, dan yang ketiga adalah Tantrika Mandaka. Ya. Dalam Tantrika Mandaka yang mengisahkan tentang Nidyah Tantri dan Prabu Eswarya Dala, ada satu bagian cerita di dalamnya yang memuat dan menyinggung konsep wisata, terutama di bagian ketika persahabatan antara angsa dan kura-kura. Konon di sebuah telaga yang bernama Kumudawati ada angsa yang bernama Cakrangga dan Cakranggi. Ya. Angsa ini memiliki teman kura-kura yang bernama Durbudi dan Kecapa. Pada suatu ketika musim kemarau datang, angsa Cakrangga dan Cakranggi ini ingin agar bisa selamat begitu dengan cara pergi ke telaga baru yang bernama Manasasara yang ada di Gunung Himawan seperti itu. Nah, berpamitanlah angsa ini kepada sahabat kura-kuranya, dan kura-kura ingin ikut waktu itu menuju ke telaga baru ini agar bisa selamat begitu. Karena rasa kasihan, kemudian si angsa mengizinkan rekannya untuk ikut, ya, dengan syarat dia akan diterbangkan menggunakan kayu, dan sepanjang perjalanan dia tidak boleh berkata apapun, ya. Tetapi sayangnya setelah kemudian si kura-kura diterbangkan oleh Cakrangga dan Cakranggi, ada anjing yang sedang kelaparan di bawah seperti itu. Ya, jadi anjing ini mengata-ngatai si kura-kura itu seperti kotoran sapi yang kering seperti itu. Ya, setelah dihina dan dihujat seperti itu, akhirnya si kura-kura ingin merespon, tidak lagi mampu mengendalikan dirinya, sehingga pegangannya menggunakan mulut di kayu itu lepas.
Ya, jadi kata wisata itu sesungguhnya sudah ada dalam Tantrika Mandaka ini ya, terutama ketika bagian angsa akan berpamitan dengan kura-kura. Teksnya sendiri menyatakan mitra ngulun amwit awisata nuju talaga manasasara ring himawang. Jadi wahai sahabatku, aku mohon pamit untuk menuju telaga Manasasara yang ada di Gunung Himawan. Jadi kata wisata itu sudah ada, ya, yang maknanya adalah bepergian untuk membebaskan diri dari permasalahan hidup. Itu makna satunya. Tapi sayang, angsa tidak bisa penuh melakukan tugasnya karena ternyata kura-kura tidak bisa mengendalikan kata-kata. Memang dalam mencapai satu tujuan pasti akan ada saja orang yang mengata-ngatai, bahkan membuli dan menghina kita. Tetapi Kekawin Niti Sastra sudah mengingatkan agar kita senantiasa menjaga kata-kata. Ya, dana palaning wong tan angucap uang. Jadi kekayaan itu adalah pahala bagi seseorang yang tidak membicarakan orang lain, apalagi keburukan-keburukan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, di dalam Kekawin Sumana Santaka juga kita temukan makna wisata. Karya ini ditulis oleh Empu Moneguna yang di dalamnya mengisahkan tentang perjalanan seorang pangeran dari Ayodhya bernama Pangeran Aja. Satu ketika Pangeran Aja akan mengikuti swayembara seorang putri dari negeri Widarba yang namanya Indumati. Tetapi dalam perjalanan kemudian di sebuah tepi sungai Narmada ada gajah yang mengamuk seperti itu, yang menyerang rombongan dari Pangeran Aja. Pada saat itulah kemudian sebelum swayamwara, Pangeran Aja harus mengalahkan gajah itu dengan panahnya. Setelah kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat antara Pangeran Aja dengan gajah ini, gajahnya akhirnya tersungkur dan kalah. Pada saat itulah kemudian ada cahaya yang muncul dari gajah itu. Ternyata gajah itu adalah penjelmaan dari bidadari bernama Priyambada. Bidadari Priyambada inilah yang menceritakan bahwa dirinya sesungguhnya adalah makhluk kayangan yang karena kesalahannya mandi di hulu sungai, dan pada saat yang bersamaan di hilirnya ada pendeta yang sedang melakukan penyucian diri, terkena kutukan untuk menjadi gajah. Tapi syukur Pangeran Aja berhasil meruapnya. Nah, ketika Priyambada ini kemudian menuturkan kisahnya, itulah kemudian ada konsep tentang wisata, ya. Teks Sumana Santaka menyatakan seperti ini. Ngulun saking swarga wisata lalana, anungal-nungal mahasing wanantara, muang ring pasisir sahe ring narmada nadi acangkrama. Jadi Priyambada menyatakan bahwa dirinya adalah makhluk sorga yang kemudian seorang diri menelusuri hutan, termasuk juga pantai atau segara, dan yang ketiga menelusuri juga sungai Narmada. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa wisata lalana itu memang artinya tamasya dan berkeliling seperti itu. Ada 3 tempat yang menjadi simpul-simpul untuk mencari ketenangan pikiran itu ketika bertamasya. Yang pertama adalah hutan Wanantara, kedua adalah laut, dan yang ketiga adalah sungai begitu. Yang ketiga, teks sastranya juga yang terpenting saya kira adalah Kekawin Ramayana. Pada bagian terutama ketika perang antara Rama melawan Rahwana selesai, rekonsiliasi politik mesti dilakukan oleh Rama sehingga kemudian kehancuran perang yang terjadi di negeri Alengka itu bisa segera ditangani seperti itu. Oleh sebab itulah kemudian Wibisana diangkat menjadi raja di Alengkapura. Namun sebelum menjadi seorang raja, Wibisana diberikan bekal ilmu kepemimpinan oleh Rama. Ada 3 nasihat penting dari Rama kepada Wibisana saat itu. Untuk menata kelola pemerintahan, keteladanan tidak bisa dilepaskan. Ya, itu nasihat yang pertama.
nihan kramani dening angedani rat awak terumuhun warahan ring ayu. Jadi tata cara mengelola pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seorang pemimpin menginternalisasi ajaran-ajaran itu dalam dirinya sendiri lebih dulu, baru kemudian sampai para menteri, patih dan bawahan-bawahannya. Kedua, Rama juga memberikan nasihat agar Wibisana melaksanakan ajaran Aste Brata. Aste artinya 8, Brata artinya meneladani sifat-sifat unggul dari dewa, mulai dari dewa Surya, Chandra, kemudian Bayu, Kuwera, kemudian ada Baruna, Agni, dan juga Indra dan Yama. Nah, karena raja itu melakukan sifat-sifat unggul para dewata inilah kemudian di masa lampau diyakini raja itu adalah perwujudan dewa, nyakale, nyakrawerti seperti itu. Karena beliau melakukan keunggulan-keunggulan ini. Dan yang ketiga, disinilah pesan terpenting dari Rama bahwa seorang pemimpin mesti berpegangan kepada sastra. Ya, teks Kekawin Ramayana menyatakan seperti ini. Gua peteng tang mohe made kasmale. Bagaikan gua yang gelap, pikiran yang bingung, mabuk dan dipenuhi kekotoran itu. Maladi yolanya maha wisaya. Jadi ular yang menghuni di gua yang gelap itu adalah kejahatan. Wisata sang roh rijurang kali, tenang batin seseorang yang mengetahui hakikat zaman kekacauan. Kalinganing sastra suluh nike prabe. Karena dia senantiasa berpegang teguh kepada sastra. Di titik ini kita mendapatkan makna wisata yang sejatinya tadi sudah disinggung oleh Ratu Bapak Wakil Gubernur Bali, usaha untuk mencapai keseimbangan. Keseimbangan ini akan melahirkan wisata atau ketenangan batin dan jiwa. Itu catatannya dalam teks-teks sastra. Kemudian kalau kita merefleksikan sastra-sastra ini kepada perkembangan pariwisata Ubud saat ini, kita mendapatkan satu spirit yang sebenarnya tertransmisi dengan bagus di wilayah ini. Itu sebabnya kenapa kemudian Ubud bisa mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Ya, jadi pertama melalui Tantrika Mandaka, telaga itu menjadi tempat untuk melakukan wisata. Kedua, wanantara atau hutan menjadi tempat untuk melakukan wisata, memperoleh ketenangan jiwa. Dan yang ketiga, sungai menjadi tempat untuk meraih ketenangan jiwa. Dalam salah satu karya sastra yang dikarang oleh Cokorde Gede Ngurah yang berasal dari Puri Ubud, ya, dia adalah seorang pemikir, penyair dan sastrawan besar sesungguhnya karena mengarang Kekawin Gajah Mada, Kekawin Durmanantaka, dan juga salah satu karya beliau adalah Geguritan Palungayan Presiden Rajendra Prasad ke Bali. Karya itu ditulis pada tahun 1958, mengisahkan tentang kedatangan Presiden India yang bernama Rajendra Prasad pada tanggal 14 Desember 1958 sampai 16 Desember 1958. Setelah kemudian Soekarno menjemput beliau di Tuban, lalu Cokorde Gede Ngurah menceritakan Presiden India dan juga Soekarno itu menuju ke Tampak Siring. Ya. Di sana Cokorde Gede Ngurah menceritakan asal-usul nama Tampak Siring berdasarkan Kekawin Usana Bali. Yang terpenting sebenarnya, ketika itu tahun 1958, Soekarno dan Presiden Rajendra Prasad setelah datang dari Tampak Siring itu menuju ke Ubud. Pura Maha Saraswati, kata beliau. Cokorde Gede Ngurah menyatakan di tempat itulah kemudian Soekarno dan Rajendra Prasad dijamu sesuai dengan protokol pada zamannya, disambut oleh pendeta Siwa Buddha pada saat itu, dan diberikan tempat di sebuah balai yang di depannya ada tetake atau telaga. Telaga ini diceritakan dengan sangat detail oleh Cokorde Gede Ngurah bahwa di tengah tetake atau telaga itu ada air mancurnya, kemudian di sampingnya diitari oleh
teratai-teratai, dan begitu ada banyak pancuran serta pelinggih-pelinggih seperti Uluwatu dan termasuk juga Gua Lawah. Di tempat itulah Soekarno dalam penuturan karya sastra Geguritan Rajendra Prasad mendapatkan wisata atau ketenangan jiwa. Terlebih kemudian kala itu beliau mendapatkan cindera mata berupa emas yang berwujud teratai. Jadi dua itu sehingga Soekarno dan Rajendra Prasad begitu terkesan melihat Ubud di masa itu 1958. Kedua, dalam teks Sumana Santaka juga disebutkan bahwa proses pencarian wisata itu mesti ke Wanantara. Wanantara itu artinya hutan. Ubud sendiri meskipun wilayah teritorialnya tidak terlalu luas, tetapi memiliki hutan yang dihuni oleh kawanan kera. Ini sesungguhnya anugerah, karena tidak setiap hutan bisa ada kawanan kera yang kemudian begitu ramah begitu. Ya, jadi yang terpenting, kenapa mencari wisata atau ketenangan batin seperti kata Pak Wakil Gubernur tadi, mencari keseimbangan itu di hutan, karena hutanlah yang menjamin kebersihan udara kita, ya. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini kita memerlukan udara yang bersih. Tidak mungkin wisata atau ketenangan jiwa didapatkan apabila kemudian udara yang kita hirup ini tidak bersih. Sebab menjadi jaminan kemudian udara yang bersih di sekeliling kita akan mempengaruhi 10 udara yang ada dalam tubuh manusia. Tubuh manusia bisa bergerak karena ada 10 udara. Prana, apana, samana, udana, wiyana, kurma, kerekara, dewadatta, dan danancaya. Nah, yang barangkali perlu mendapatkan perhatian adalah kita yang nentan uning yaitu Haji Purwodito. Di dalam Kakawin Ramayana, ketika Rama sempat linglung begitu, Hanoman mencarikan Lata Maha Usadi itu di hutan dan di gunung gitu. Jadi penting sekali di tengah-tengah kepadatan ini, ya Ubud ya penting kemudian menjadikan hutan atau wana itu sebagai tempat Lata Maha Usadi yang baru, tempat menanam obat-obatan. Terakhir dari Titiang, yang ketiga, sungai sangat penting ya. Campuan itu sudah dinarasikan dalam awal-awal kerajaan Bali begitu, ketika Markandia seperti yang disinggung tadi. Titiang ngewawahin Malekide, Ratu Pak Wakil Gubernur Bali. Ubud itu menurut Ki Purwopatra, U itu ulah, Bu itu budi, D itu dharma. Jadi orang-orang yang melaksanakan aktivitas dharma. Disinilah di sungai Campuan ini kemudian menurut penjelasan Ki Purwopatra atau De Bagus Putumaron, seorang pemikir besar Ubud juga dari Griya Mangosrami, dia menjelaskan setidaknya di luar pertemuan sungai-sungai itu ada 3 mata air dan toya yang utama. 1 ada toya beras, 2 ada toya Sudamala di seputar ini. Sudamala itu berfungsi membersihkan kekotoran pikiran, dan yang ketiga ada juga tirta yang disebut dengan tirta salukat, berfungsi untuk menyembuhkan orang-orang yang barangkali di masa lampau terkena ilmu magic dan lain sebagainya. Ya, dengan demikian disinilah sebenarnya pentingnya. Jadi kalau Titiang, Monkey Forest, kemudian Tukad itu diintegrasikan keseluruhannya oleh Puri, itu jawabannya. Ide yang nyakrawarti seperti yang disinggung di awal tadi, mengintegrasikan, merawat sungai dan sekaligus juga meruat masyarakat yang membasuh diri di sana. Jadi Ki Purwopatra ini pengarang besar ke karya-karya beliau, Bali Tatwa, kemudian Rasmi Sancaya dan yang lain sebagainya. Nah, di titik ini kita menemukan bahwa Titiang Kira sebagai catatan penutup, Tukad Campuan ini menurut beliau Ki Purwopatra itu, 1 bisa difungsikan untuk membanyu pinaruh, mungkin kantor nak membanyu pinaruh dekat tuh, banyu pinaruh. 2, sahananing upacara pati urip, jadi hidup dan mati, termasuk nganyut purlingga. 3, juga bisa digunakan untuk mengobati orang yang edan. Ini terang sekali, orang yang linglung itu bisa diruat di Campuan ini gitu. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemudian Ubud Titiang Kira mesti memiliki
mampu sekali pengandikan Bapak Wakil Gubernur Bali memberikan pembobotan dan contoh kepada wisata dunia bahwa fitrah kepariwisataan Ubud itu seperti yang disebut oleh Cokorde Gede Ngurah dan Ki Puro Patra adalah usadi desa. Desa yang memberikan vibrasi kesembuhan bagi siapapun yang menapakkan kakinya di sini. Maka tanggung jawab besar kita juga memastikan bahwa ketika ada wisatawan yang menginjakkan tanahnya di sini, wisatawan itu tidak hanya mendapatkan kesenangan indrawi yang sesaat, tetapi juga ketenangan batin yang langgeng. Matur suksema. Iya, cukup jelas, jangkok, dan komprehensif sekali paparan narasumber kita yang pertama, Putu Eka Gunayasa. Sungguhnya beliau kalau dilihat mungkin tinggi Duraris tuh. Kalau dilihat mungkin lebih menguasai ketimbang Tiang di Tireng Ubud dari dalam naskah. Menarik apa yang disampaikan Putu Eka Gunayasa tadi, bahwa sebetulnya makna wisata, atau kalau kita belum lihat maknanya tapi katanya sudah muncul dari beberapa naskah-naskah kuno, gitu ya. Ada tercatat di Tantri Kamandaka, kemudian Kekawin Sumana Santake, kemudian Kekawin Ramayana. Wisata sang weruh ring julang kali. Tenang batin seseorang, begitu ya. Kemudian dari sastra itu kemudian muncul turunannya ketika orang memandang wisata pada periode masa lalu dalam konteks naskah itu bicaranya masalah hutan, kemudian ada laut, ada sungai, gitu ya. Ini keberadaan hutan di Ubud memang di kawasan Munduk Gunung Lebah, kemudian di kawasan Antipolis, ini memang daerah-daerah yang memang secara spirit dan mungkin lebih sehat kalau kita memang menghirup udara di sana. Ini selanjutnya yang bisa dipetik tadi, tidak hanya pada naskah-naskah ketiga tadi, Tantri Kamandaka, Sumana Santaka, dan Ramayana, kemudian Putu Eka Gunayasa juga mencoba merangkum beberapa pemikiran-pemikiran karya sastra yang hadir pada era tahun 50-an di Ubud, gitu ya. Ada karya besar, ada Cokorde Gede Ngurah di Purisaren Kau yang menceritakan aktivitas kedatangan Presiden India Baginda Prasad pada waktu itu di sebuah telaga yang mungkin radiusnya tidak terlalu jauh, Ring Pura Taman Pemuda Saraswati. Kemudian ada pengarang besar dari Gria Mangesrami, Ide Bagus Putumaron, juga menceritakan bagaimana keberadaan areal Sungai Campuan yang memang saat ini menjadi sebuah ketenaran ya untuk di Ubud seperti itu. Baik, sesi berikutnya saya coba persilahkan narasumber kita yang kedua, Cokorde Gede Bayu Putra Sukawati, sebelum Malajepros tu wajib kali mentak nih. Dan beliau akan menceritakan mungkin bagaimana konsep dan pandangan beliau tentang pemikiran-pemikiran menuju wisata yang berbasis pada ketenangan jiwa. Baik, kami persilahkan. Om Swastiastu. Sana Mangyang Titiang itu tentang Pak Ketua Panitia semua untuk kalah maupun bicara Titiang untuk ikut sharing, berbagi di acara yang cukup santai mungkin karena kondisi COVID kita udah terlalu banyak ketegangan, ada mana kalanya kita ya bersantai sejenak. Ring penyetar Suksema sampun memperkenalkan Titiang Coktre gitu, lebih gampang dipanggil. Titiang kebetulan ngayah mungkin ring khususnya ring Bina Wisata, yaitu satu lembaga yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun itu, yang memastikan bahwa Ubud ini masih tetap selalu menjadi Ubud yang kita cintai. Talar ring narasumber Pak dosen, tadi paparannya Pak Guna tadi paparannya sudah komprehensif sekali, terutama bagi Titiang itu wargi ring Ubud. Memang Titiang rasa seiring waktu berjalan dari kemarin itu, Titiang tidak malu untuk mengatakan bahwa cukup banyak
yang istilahnya abai pada konsep dasar yang tadi. Nah, talering ajigos suksmo sampai nyarangin Riki dan yang tekian. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wagub tadi yang pertama, kemudian Bli Guna tadi juga terkait dengan kenapa Ubud bisa menjadi Ubud yang seperti kita ketahui sekarang. Kalau secara sastra beliau sudah menyampaikan tadi, kalau dia secara pribadi ampun niki disclaimer dulu, dia bukan sastrawan. Dia hanya seorang insan yang kebetulan memiliki concern di bidang pengembangan Ubud ke depan. Nah, tadi di sesi pertama Pak Wagub sudah menyampaikan bahwa kunci suksesnya Ubud itu adalah keseimbangan. Berbicara keseimbangan, tadi beliau juga menyampaikan bahwa keseimbangan itu tidak selalu bersifat simetris. Nah, ini betul sekali. Titiang berangkat dari ilmu desain gitu. Ada satu nilai keseimbangan yang sering disebut dengan golden ratio. Mungkin teman-teman kalau ada yang bergerak di bidang desain, niki golden ratio itu basic sekali sifatnya. Bagaimana sebuah garis lengkung dengan radius yang berbeda-beda membentuk spiral, dan itu menjadi dasar sebuah pembagian ruang. Jadi tentu saja karena ini sebuah lingkaran terus membentuk spiral, tidak ada satupun garis yang simetris di dalamnya. Namun itulah yang disebut dengan golden ratio, dan si penemu sendiri sudah memformulasikan itu semua sehingga bagi mata yang memandang itu ada rasa nyaman memandang, walaupun tidak simetris, tetapi seimbang terus semua sisi. Dan golden ratio niki pun dipakai di berbagai ilmu, tidak hanya di desain. Sekedar yang arsitektur tidak kami saja, di fotografi dipakai, di pemecahan ruang dipakai, landscape dipakai, grafis dipakai. Niki sudah sebuah ilmu universal. Nah, kaitannya dengan Ubud, Tiang rasa Ubud ini memiliki golden ratio-nya sendiri yang mungkin tidak 100% sama seperti yang lain. Memang Ubud ini unik sekali, dan berangkat bertumbuh kembangnya hingga sekarang pun rasa-rasanya akan sangat susah direplikasi oleh daerah lain. Kenapa? Pertama, kita memiliki community di mana Ubud ini dibangun dari berbagai zaman, itulah bisa dibilang dari berbagai zaman. Seperti tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana Presiden India pada saat itu dijamu di kolam, lah itulah tipe hospitality pada saat itu. Seiring waktu berjalan ini pola-pola hospitality ini pun terus berkembang hingga seperti sekarang. Sehingga bisa dikatakan bahwa Ubud itu dinamis sekali. Dinamis. Ketika kita berbicara budaya, kita tidak berbicara sesuatu yang monoton, yang seperti itu saja. Ini banyak kita lihat dari teman-teman pelaku seni di Ubud, dari seni lukis, seni tari, dan segala macamnya itu. Kalau kita tarik garis antara sekarang dengan yang dulu, mungkin kalau sekilas orang melihat tidak ada sama-samanya gitu. Ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Namun kalau kita telusuri lebih dalam, ada sebuah alur yang berjalan. Sebuah alur yang berjalan, bagaimana pelukis-pelukis dunia pada saat itu datang ke Ubud, membagi ilmunya sehingga yang dulunya lukisan klasik 2 dimensi sekarang menjadi lebih ke neoklasikal 3 dimensi dan segala macamnya itu. Nah, ini ada perubahan-perubahan, begitulah dinamikanya Ubud, sehingga Tiang rasa memang sangat susah kalau seandainya ada yang lain ingin mereplikasi Ubud seperti itu. Nah, ini sebuah berkah yang Tiang rasa harus kita apresiasi bersama. Nah, cuman tantangan kita sekarang adalah seperti yang disampaikan beliau tadi,
secara sastra makna wisata itu banyak bisa kita terus